Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Amerika kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Sebelumnya, Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi ketika upaya perundingan damai mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi pada Jumat waktu setempat. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut disita karena dianggap telah mengganggu ekspor minyak serta kepentingan nasional rakyat Iran. Pasukan Iran mendekati kapal Ocean Koi menggunakan kapal kecil saat kapal tanker tersebut sedang dalam posisi diam di laut. Militer Iran kemudian naik ke atas kapal secara diam-diam dan langsung mengibarkan bendera Iran sebagai tanda penyitaan. Penyitaan ini merupakan langkah tegas Iran dalam mengamankan kepentingan ekonomi dan menjaga kelancaran operasional ekspor minyak mereka. Hingga saat ini, pihak berwenang Iran masih terus memantau situasi terkait aktivitas kapal-kapal yang dianggap mengganggu keamanan energi nasional mereka. Pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun, militer Amerika membantah 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat,
satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah, meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Cina serukan pihak-pihak yang berkonflik di Selat Hormuz untuk segera meredakan ketegangan. Cina bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Pihak China menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz. China serukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk meredakan ketegangan dan pastikan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang melintas. Apalagi sebuah kapal tanker yang berisi kru warga negara China dilaporkan diserang. China meminta Iran dan Amerika Serikat selaku pihak yang berkonflik untuk segera menurunkan tensi. Hal ini guna memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga kapal-kapal bisa melintas dengan aman. China juga bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，中方对大量船只和船员受战事影响被困海峡深表关切，认为尽早恢复海峡通行畅通，维护民用船只和船员安全，符合地区国家和国际社会共同利益。中方呼吁各方采取切实举措，避免海峡局势恶化。中方愿同国际社会一道，为止战促谈、推动海峡局势降温，继续做出努力。 Sebelumnya, pihak Amerika Serikat yang diwakili Senator Steve Daines bertemu dengan Menlu China Wang Yi menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Pertemuan digelar jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negeri tirai bambu pada 14 Mei mendatang. Pihak Iran yang diwakili Menlu Abbas Araghchi lebih dulu temui Menlu China Wang Yi membahas upaya damai Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama di Selat Hormuz. Pertandingan final Liga Hoki Es Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal dalam serangan di sekolah Putri Minab pada awal perang di Iran. Penonton melemparkan boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki Es Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minab, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak. Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. اختتامیه پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناب. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناب هم کاش کنارمون بودن، کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناب دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disumbangkan ke para korban selamat serangan di sekolah Minab. Serangan di sekolah putri di Minab terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Terlihat asap pekat
membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat.